destinasi wisata Goa Jati Jajar. Sejarah, kondisi alam dan tiket Makasih, Mas. masuknya. Oke, kita sekarang menuju ke sejarahnya. Gua Jati Jajar adalah sebuah situs geologi yang terbentuk dari proses alamiah, yang terletak di Kabupaten Kebumen, Ayo masuk, yuk. Jawa Tengah. Gua yang keseluruhannya terbentuk dari kapur, ini memiliki panjang 250 meter, lebar rata-rata 15 meter, dan tinggi rata-rata 12 meter. Malam. Lokasi gua ini berada 50 meter di atas permukaan laut. Gua ini ditemukan pada tahun 1802 oleh seorang petani bernama Jaya Menawi yang memiliki lahan pertanian di atas gua tersebut. Pada suatu ketika Jaya Menawi sedang mengambil rumput, kemudian jatuh ke sebuah lubang yang ternyata lubang itu adalah sebuah ventilasi yang ada di langit-langit gua tersebut. Lubang ini mempunyai garis tengah 4 meter dan tinggi dari tanah yang berada di bawahnya 24 meter. Setelah Jaya Menawi menemukan gua, tak lama kemudian Bupati Ambal, salah satu penguasa Kebumen waktu itu, meninjau lokasi tersebut. Saat mendatangi gua, dia menjumpai 2 pohon jati tumbuh berdampingan dan sejajar pada tepi mulut gua. Dari kisah itulah asal-muasal penamaan Gua Jati Jajar. Pada mulanya pintu-pintu gua masih tertutup oleh tanah. Maka setelah tanah yang menutupi dibongkar dan dibuang, ditemukanlah pintu gua yang sekarang menjadi pintu masuk. Sungai dan mitos. Di dalam Gua Jati Jajar terdapat 7 sungai atau sendang, tetapi yang data dicapai dengan mudah hanya 4 sungai yaitu, Sungai Puser Bumi, Sungai Jombor, Sungai Mawar, Sungai Kantil. Untuk Sungai Puser Bumi dan Jombor konon airnya mempunyai khasiat dapat digunakan untuk segala macam tujuan menurut kepercayaan masing-masing. Sedangkan Sungai Mawar konon airnya jika untuk mandi atau mencuci muka dan mempunyai khasiat bisa awet muda. Adapun Sendang Kantil jika airnya untuk cuci muka atau mandi, maka niat cita-citanya akan mudah tercapai. Pada saat ini yang telah dibangun baru Sendang Mawar dan Sendang Kantil. Sedangkan Sendang Jombor dan Sendang Puser Bumi masih alami dan masih belum ada penerangan serta licin. Objek wisata. Pada tahun 1975 Gua Jati Jajar mulai dibangun dan dikembangkan menjadi objek wisata. Adapun yang mempunyai ide untuk mengembangkan atau membangun Gua Jati Jajar yaitu Bapak Suparjo Rustam, Gubernur Jawa Tengah pada saat itu. Sedang pada waktu itu yang menjadi Bupati Kebumen adalah Bapak Supeno Suryo Diprojo. Setelah Gua Jati Jajar dibangun maka pengelolanya dikelola oleh Pemda Kebumen. Sejak Gua Jati Jajar dibangun, di dalam Gua Jati Jajar sudah ditambah dengan bangunan-bangunan seni antara lain, pemasangan lampu listrik sebagai penerangan, trap-trap beton untuk memberikan kemudahan bagi para wisatawan yang masuk ke dalam Gua Jati Jajar serta pemasangan patung-patung atau diorama. Kondisi geologisnya. Di dalam Gua Jati Jajar banyak terdapat stalagmit dan juga pilar atau tiang kapur, yaitu pertemuan antara stalaktit dengan stalagmit. Kesemuanya ini terbentuk dari endapan tetesan air hujan yang sudah bereaksi dengan batu-batu kapur yang ditembusnya. Menurut penelitian para ahli, untuk pembentukan stalaktit itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam 1 tahun terbentuknya stalaktit paling tebal hanya setebal 1 cm saja. Oleh sebab itu Gua Jati Jajar merupakan gua kapur yang sudah tua sekali. Batu-batuan yang ada di Gua Jati Jajar merupakan batuan yang sudah tua sekali. Karena umur yang sudah tua sekali itu, maka di muka Gua Jati Jajar dibangun sebuah patung dinosaurus sebagai simbol dari objek wisata Gua Jati Jajar. Dari mulut patung itu keluar air dari Sendang Kantil dan Sendang Mawar, yang sepanjang tahun belum pernah kering. Sedangkan air yang keluar dari patung dinosaurus tersebut dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai pengairan sawah desa Jati Jajar dan sekitarnya. Sudah tahukah tentang kisah yang digambarkan dalam diorama di Gua Jati Jajar? Kalau belum, mari simak sejenak kisahnya. Kisah bermula dari seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran bernama Banyak Cotro.
Pangeran Banak Cotro merupakan putra Prabu Siliwangi dari permaisuri pertama yang telah meninggal dunia. Pangeran Banak Cotro diberi amanah menjadi raja menggantikan ayahnya. Namun dia menolaknya dengan alasan karena belum mampu dan juga karena masih single alias jomblo. High quality jomblo. Pangeran mempunyai standar tertentu bagi calon istrinya, yaitu wajahnya harus mirip dengan ibundanya yang sudah meninggal dunia. Oh my god, sangat sulit. Namun pangeran berkata kepada ayahnya bahwa dia sudah memimpikan seorang gadis yang mirip ibundanya. Pengembaraan Pangeran Banak Cotro dimulai untuk menemukan tambatan hatinya. Oleh seorang resi yang bernama Ki Ajar Winarong, Pangeran Banak Cotro disarankan untuk menyamar menjadi rakyat biasa, berganti nama menjadi Raden Kamandaka. Perjalanan Raden Kamandaka sampai di Kabupaten Pasir Luhur. Dia bertemu dengan Patih Reksonoto yang sudah tua dan tidak mempunyai anak. Patih Reksonoto sangat senang melihat Raden Kamandaka. Karena selain halus budinya, ia juga sangat tampan dan gagah. Maka Patih Reksonoto mengangkatnya sebagai anak. Suatu hari Adipati Kanandoho yang memimpin Kabupaten Pasir Luhur mengadakan pesta menangkap ikan di Kalilogawa. Patih Reksonoto diundang. Kamandaka ingin ikut ayah angkatnya. Dia mengetahui bahwa Adipati Kanandoho memiliki putri yang masih lajang, si bungsu yang bernama Dewi Ciptoroso. Namun tidak diperbolehkan karena undangan hanya untuk kalangan pejabat dan pembesar istana. Kamandaka secara diam-diam mengikuti Patih Reksonoto. Semua orang gembira, tidak menyadari ada seorang pemuda yang menyusup di antara mereka. Secara tidak sengaja Raden Kamandaka bertubrukan dengan Dewi Ciptoroso. Wah, adegannya pasti bikin baper nih. Raden Kamandaka tertegun dan terpesona melihat Dewi Ciptoroso yang wajahnya sangat mirip dengan ibundanya. Ia pun jatuh cinta. Demikian pula dengan Dewi Ciptoroso saat melihat pemuda gagah di depannya, ia langsung jatuh hati. Mereka pun berkenalan. Karena takut perkenalan mereka diketahui oleh ayahnya, Dewi Ciptoroso meminta Raden Kamandaka untuk menemuinya nanti malam di Taman Keputren. Malam yang dinanti pun tiba. Mereka bertemu di Taman Keputren, saling melepas rindu. Namun pengawal Keputren memergokinya. Duo. Raden Kamandaka berhasil lolos dari kejaran sang pengawal. Namun identitasnya diketahui sebagai anak angkat Patih Reksonoto. Keesokan harinya Adipati Kandahono memanggil Patih Reksonoto supaya menyerahkan anak angkatnya untuk diberi hukuman yang berat. Patih Reksonoto yang sangat menyayangi Kamandaka tidak rela. Dia menyuruh Kamandaka untuk melarikan diri. Dalam pelariannya sampailah di sebuah sungai. Raden Kamandaka meloncat ke sungai untuk meloloskan diri. Sang pengawal menyangka dirinya telah mati hanyut di bawah arus sungai yang deras. Dewi Ciptoroso merana ditinggal sang kekasih. Perjalanan cinta mereka sebenarnya masih panjang dan berliku. Namun kisah cinta mereka berakhir dengan happy ending. So sweet loh. Diorama yang dipasang dan dalam Gua Jati Jajar ada 8 diorama, yang patung-patungnya ada 32 buah. Keseluruhannya mengisahkan cerita legenda dari Raden Kamandaka, Lutung Kasarung. Adapun kaitannya dengan Gua Jati Jajar ialah, dahulu kala Gua Jati Jajar pernah digunakan untuk bertapa oleh Raden Kamandaka putra mahkota dari kerajaan Pajajaran, yang bernama aslinya Banak Cokro atau Banak Cakra. Perlu diketahui bahwa zaman dahulu sebagian dari wilayah Kabupaten Kebumen adalah termasuk wilayah kekuasaan Pajajaran, yang pusat pemerintahannya di Bogor dalam prasasti batu tulis di Jawa Barat. Adapun batasnya yaitu Kali Lukulo dari Kabupaten Kebumen sebelah timur Kali Lukulo masuk ke wilayah Kerajaan Mojopahit, sedangkan sebelah barat Kali Lukulo masuk wilayah Kerajaan Pajajaran. Sedangkan cerita itu terjadinya di Kabupaten Pasir Luhur, yaitu daerah Baturaden atau Purwokerto pada abad ke-14.
Namun keseluruhan dioramanya dipasang di dalam Gua Jati Jajar. Sebagai destinasi wisata, Gua Jati Jajar menjadi objek wisata recommended di Kebumen, yang cocok untuk Anda kunjungi bersama keluarga. Hari libur tiba adalah waktu terbaik untuk Anda habiskan dengan berwisata. Banyak destinasi menarik di Kebumen, yang sayang ketika Anda melewatkannya saat berlibur. Salah satunya Gua Jati Jajar, dengan pesona keindahan stalaktit dan stalagmitnya yang mempesona. Nikmati perjalanan liburan menyenangkan bersama keluarga, dengan eksplor sudut keindahan yang disuguhkan Gua Satu ini. Terbentuk secara alami jutaan tahun yang lalu, membuat batuan di Gua Satu ini sangat estetik dan mempesona. Para pengunjung akan dimanjakan dengan panorama dari ornamen dinding gua yang menakjubkan. Pemandangan stalagmit dan stalaktit kece dari Gua Jati Jajar Kebumen bisa Anda nikmati dengan biaya terjangkau. Untuk harga tiket masuk objek wisata Gua Jati Jajar sendiri yaitu Rp5.500 untuk anak-anak dan Rp15.000 bagi dewasa. Sedangkan untuk biaya tambahan yang harus Anda keluarkan ketika berwisata di Goa Kebumen 1 ini yaitu retribusi parkir kendaraan. Dengan biaya parkir ketika saya kemarin mengunjungi tiket masuk area mobil Rp5.000, tiket parkir mobil Rp5.000. Mungkin untuk bis lebih besar lagi. Harga tanda masuk objek wisata Gua Jati Jajar Kebumen Jawa Tengah bisa berubah sewaktu-waktu. Anda bisa mengunjungi tempat piknik satu ini kapan saja bersama orang tercinta. Karena destinasi wisata Gua Jati Jajar buka setiap hari mulai dari jam 5, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Rasakan keseruan eksplor keindahan gua cantik di Kebumen 1 ini. Catat ya guys. Objek wisata murah di Kebumen 1 ini, ketika Anda eksplor pesona keindahan alam Jawa Tengah yang luar biasa.